how to defense properly, buat gua STI lebih baik bro sebenarnya. Iya nggak? Lu harus jujur. Gua minta lu jujur, objektif nih. Dalam konteks defense ya? Iya. Karena ternyata pertarungan cuma bukan di lapangan hijau. Yes. Di luar lapangan hijau. Ini yang maksud gue, netizen harus paham. Iya. Gitu. Sementara round 4, itulah situasi sesungguhnya menurut gue yang paling exposure-nya, tekanannya besar dan tricky. Seburuk apapun kita bangun. Gue juga mengkritisi liga kita dari kapan tahun, Win. Termasuk integritas sepak bolanya. Iya, iya. Bahkan jadi saksi di Mabes untuk anti mafia bola, jadi saksi di pengadilan itu gue lakukan sudah. Iya, oke. Jadi gue tuh yang mengkritisi juga liga, tapi gue nggak menistakan liga karena bagaimanapun itu yang harus dibangun. Gitu. Halo guys, bareng gue lagi Edwin Sirena di Head to Head, obrolan sepak bola yang luas, cerdas, tajam, tapi juga santai. Masih dalam suasana, ya ada yang bukan ada ya, tapi rata-rata kecewa dengan hasil kemarin lawan Jepang. Dan kali ini gue kedatangan lagi bintang tamu kita yang gue senang karena selalu memberikan perspektif berbeda. Ada Toel, Tommy Welly. Bro, apa kabar bro? Sehat. Sehat ya? Ya. Barusan udah dipastikan kalau ternyata memang betul yang kita curigai sama-sama, tuan rumahnya di round 4 itu Qatar dan Arab Saudi. Cuma mengalami tiga step yang menurut gua AFC ini memang rada-rada juga gitu. Ya kan, dari yang katanya Netral. based on performa. Oh ya. Habis itu bisa bidding. Ya. Tempat netral juga bisa bidding. Ternyata dirubah lagi ke peringkat tertinggi FIFA ya, dua itu, negara itu kan. Iya. Dan pendapat lu kemarin di edisi sebelumnya soal geopolitik Asia itu memang agak terbukti, tapi pelin-pelan sekali menurut gua AFC ini. Iya, itu nggak bisa nggak bisa diabaikan gitu loh. Untuk yang paham bola, untuk yang paham geopolitik organisasi bola itu di level konfederasi atau di level internasional pun kan, itu harus bisa dihitung gitu loh, dibaca gitu loh. Sekarang gini aja, misal soal Qatar di luar yang Edwin bilang tadi, soal apa peringkat. Tadinya mau netral, bidding, lalu akhirnya peringkat gitu. Padahal performa juga sempat dibilang. Artinya berdasarkan poin kan. Kalau poin sih Uni Emirat Arab kali sama Irak ya. Yang paling tinggi 15 poin. Tapi akhirnya kan berdasarkan peringkat dan sudah ditetapkan sejak awal. Qatar sama Arab. Misalnya saya bilang begini, geopolitik. Qatar DP-nya udah banyak. Bahasa sederhana aja ya. DP-nya udah banyak. Misalnya Piala Dunia U17. 2005 sampai 2009 di Qatar. Lalu kalau kita bicara rahasia umum, kalau ingat gagal Piala Dunia U20, berapa kali perwakilan dari kita, PSSI, Ketua Umum, itu ketemunya di Qatar. Iya, betul. Jadi, let's say ada office dan sebagainya. Jadi ada sebuah services buat Infantino juga di sana terjadi. Piala Dunia antar klub juga sama, sponsornya Qatar juga. Champion juga Qatar sebetulnya, walaupun PSG yang juara kan. Tapi itu Qatar. Jadi agak sulit terbantahkan ketika isu itu mulai berembus. Saya sudah bilang ini tentang geopolitik. Tapi apakah geopolitik ini, kalau PR-nya buat kita kan diplomasi PR-nya. Betul. Diplomasi sama lobby di sana. Tapi kan bukan hal yang bisa segera. Ini harus dimulai, tapi juga butuh waktu. Dan gue yakin sudah dilakukan sebenarnya kan. Iya, cuma kita harus naruh orang, ketokohan kita juga harus kuat. Iya, betul sih. Siapa orangnya, ketokohan kita harus kuat. Karena misalnya jalurnya untuk Exco dari subkonfederasi nih, dari AFF. Jadi kita harus punya bargaining yang kuat di AFF. Sekarang kan paling ada vice presiden. Tapi kita harus kuat, harus jadi presiden AFF supaya kita jadi Exco. Itu di level ASEAN padahal ya. Iya, karena prosesnya begitu. Nanti kan ada 5 subkonfederasi kalau nggak salah AFC itu. Timur, Asia Tenggara, Barat, Selatan, sama Tengah kan. Tengah yang Uzbekistan dan kawan-kawan. Itu kan punya wakilnya tuh di Exco. Jadi kita harus punya wakil di Exco AFC lewat jalur ini, AFF gitu loh. Iya, gue sempat mikir gini sih bro. Jadi masalah etik, masalah kredibilitas, rasanya memang AFC itu cuek banget ya soal gitu-gitu ya. Artinya balik lagi ke masalah yang tadi lu bilang, di mana kontribusi paling besar
Tadi lu sebut dalam tanda kutip DP itu juga pengaruh gitu. Walaupun kita mungkin bisa loh, tapi kan memang ada faktor-faktor lain yang membedakan gitu kan. Betul. Bukan kita nggak melakukan itu. Saya pikir ketua umum yang sekarang punya hubungan yang bagus juga dengan Gianni. Iya, gitu. langsung Kedekatan sebenarnya. juga ya. Dari banyak dari sejak awal masuk ke PSSI lah. Erick Thohir saya pikir sudah ada lobby itu, sudah ada hubungan itu. Tapi kan ini lawannya lawan tangguh juga Qatar. Jadi nggak ada makan siang yang gratis lah istilahnya. Dan itu terjadi di lingkup sepak bola internasional gitu loh. Oke, bro. Ada usil-usil dikit tadi kita sempat bahas ya, bahwa ternyata kemungkinan kita bicara soal bagaimana ternyata miss gitu. Target mereka lolos dari round 3 nggak kesampaian. Ya, kita bicara Arab Saudi sama Qatar. Ini pikiran jelek aja gitu ya. Walaupun mungkin arahnya ke sana tuh dalam tanda kutip mendekati kebenaran lah gitu. Akhirnya mereka fight dan bisa jadi tuan rumah gitu kan. Artinya memang kita perjuangannya bukan lumayan berat sekali ya di round 4 ini. Berat menurut saya sih. Berat. Jadi kalau hitungan sepak bolanya, misalnya bacaan sepak bola deh kita fair. Arab sama Qatar ini berpikir awalnya lolos dari ronde 3. Iya, itu. 6 tim ini lolos dari ronde 3 dianggap pemain lama, pemain tradisionalnya AFC lah. Yes. Misalnya siapa Iran, Australia, Jepang, Korea. Tadinya 2 ini Qatar sama Arab dia berpikir mau ambil di situ. Iya. Ternyata meleset karena Uzbek nyodok, Jordan nyodok, Jordania. Iya, betul. Jadi mau nggak mau mereka harus fight ambil mati-matian di round 4. Sebentar, Uzbek tapi nyodoknya memang lewat kualitas Iya. yang nggak bisa ditahan. Kualitas sepak bolanya. Iya, Jordan juga lah, dia progres. Akhirnya mau nggak mau dia harus manfaatkan segala kemungkinan keuntungan untuk Qatar dan Arab di ronde 4 ini. Salah satunya jadi tuan rumah. Iya. Kalau secara politis Qatar bukan finalis, host Piala Dunia 2022. Mereka juga pengen masuk 2026 secara berurutan dengan cara lolos kualifikasi. Iya. Dalam ego sepak bola mereka, Arab akan jadi tuan rumah 2034. Iya. Itu pun kan nggak elok kalau mereka nggak masuk. Jadi ada ambisi itu. Nah kita menghadapi situasi-situasi seperti itu di ronde 4. Yes. Ini yang sering kita bahas ya bro ya. Non teknisnya. Non teknis. Non teknisnya agak berat. Iya. Iya. Bukan nggak punya hubungan bagus, tapi contoh misalnya Erwin penguasa di mana punya hubungan lah ke PSSI. Tapi kan nggak bisa mengabaikan Asprof. Iya, gitu. iya. Singgungannya misalnya sama Asprof DKI ya. Iya. Gua harus ada rajanya juga. Raja gitu. kecilnya. Raja kecilnya gitu. Iya. Padahal bro, sebenarnya kalau andai mereka itu lolos dari round 3, round 4 tuh mungkin kita punya peluang besar ya. Karena nggak menghadapi 2 negara yang ambisius dengan menggunakan segala cara kan. Iya. Dari sisi itunya lebih punya peluang yang lebih fair lah. Iya. Fairness-nya lebih terjaga. Artinya mungkin akan balik kepada pakem awal di tempat netral. Iya. Kalau misalnya bukan Qatar dan Arab. Gila ya, gokil banget. Itu sempat segala situasi bisa berubah secepat itu ya. Betul. Gila. Jadi kita lihat bahwa faktor non teknis, geopolitik, lobby, diplomasi harus mulai dikerjakan oleh kita. Karena ternyata pertarungan cuma bukan di lapangan hijau. Yes. Di luar lapangan hijau. Ini yang maksud gue netizen harus paham gitu. Jadi tuan rumah itu untung, Win. Kan mainnya 8, 11, sama 14 Oktober. Iya, betul. Kalau Anda jadi tuan rumah, Anda mainnya di 8 dan 14. Nah itu, langsung bisa diatur udah. Iya istirahatnya, recovery-nya lebih panjang. Iya. Tapi kalau kita jadi tamu, mainnya di 8-11 atau 11-14. Iya, pendek ininya. Itu aja salah satu keuntungan tuan rumah gitu loh. Iya. Oke, nah sekarang gue mau bicara dengan performa terakhir, ya kita harapkan memang meningkat nanti di round 4. Ya. Gitu ya. Tapi gini juga bro, ini gue mau sedikit ngulik dari lu gitu ya. Gue memang kemarin bermasalah dengan cara bertahan. Jujur aja gue harus ngomong ke lu ya. Maksud gue gini, gue bukan bermaksud membandingkan. Ya. Tapi kalau masalah mengambil inisiatif mendominasi, Coach Patrick memang jauh lebih baik. Ya kita bicara teknis nih. Cuma how to defense properly buat gue, STY lebih baik bro sebenarnya. Iya nggak? Lu harus jujur. Gue minta lu jujur, objektif nih. Dalam konteks defense ya? Iya. Oke, yang pertama harus gue garis bawahi dulu ini. Status dan bobot pertandingan sudah tidak menentukan.
Itu Ya, pengaruh. oke. Satu ya. Enggak, garis bawah itu Ya, dulu oke. sebuah Nggak analisis. setuju gua, ya. Yang kedua, faktor Rolex, mohon maaf. Bukan Kesinggung. Rolex-nya, Bos. Kesinggung juga ini. Ya, Bukan ya. Rolex-nya, tetapi ketika Ya, itu jujur gua kaget sih, pemberian itu terjadi, ini kan sangat wah gitu ya. Iya. Bahasa sederhananya wah aja lah. Bahasa pasarnya, bahasa awamnya. Ini kan level mentality-nya agak gitu loh. Iya. Sementara orang tuntutannya di lawan Jepang tetap dalam keseriusan yang maksimum gitu loh. Oke. Menurutku ketika dikasih Rolex seolah-olah ini agak gitu loh, agak lepas gitu loh. Nah, menjaga mentality itu kan yang nggak gampang. Tapi faktor Rolex itu pengaruh. Iya, iya. Yang aku lihat juga di pertandingan itu tidak dalam posisi kontra strategi Jepang yang aku lihat. Jadi dia tetap bermain dengan pakem yang akan dia lakukan. Patrick Kluivert maksudnya. Contoh tetap dengan formasi yang dia lakukan. Oke, 3-4-3. iya. Dan dia mencoba Yance Sayuri kalau saya lihat. Iya, oke. Sama Kalau Beckham kan di Beckham awal. di tuh. awal Ah, ah. starting ya. Jadi prinsipnya dia tidak dalam kontra strategi. Itu ada kesalahan di situ kan sebenarnya kan? Ya dia tidak dalam konteks kontra Kontranya strategi itu, ya, betul. kalau dugaan aku. Jadi dia coba main biasa. Ternyata Jepangnya di luar dugaan. Di luar dugaan karena kalau sehabis Maret dia lolos, draw 0-0 lawan Arab, kalah 1-0 dari Australia, gue nggak ngelihat level intensity seperti kemarin. Tapi kemarin intensitinya naik lagi. Kalau kita bicara Jepangnya. Oke. Nah, kita juga tidak dalam konsentrasi maksimum yang gue bilang tadi selain faktor emosional, psikologis, mentality karena faktor di luar tadi. Iya. Ada yang menurut gue sih nggak full main karena kartu kuning takut. Jakob Sayuri takut kartu kuning. Jesus takut kartu kuning. Calvin Verdong diistirahatkan kan, sengaja. Karena gini loh, kalau pakai guyonan Liga 1, mohon maaf karena lu paling hafal bener lah. Ini kalau ibaratnya Qatar atau siapapun yang mau calon lawan kita mau jahil, wasit kan ini guyonan lah. Iya. Wasit kan bisa kasih kartu kuning, terus Iya. nggak main pemain Iya. kita. Ya ini bagus kebaca kan? Hah? Kebaca kan sebenarnya sama Patrick dan staff juga Iya, sebenarnya. aku lihat sih Jesus kan nggak dalam top form gitu loh. Jakob Sayuri juga ganti Kevin Maksudnya Dick. jangan sampai kena kartu gitu maksud Iya, gue. kalau pikiran Jelek, pikiran pikiran jelek jelek lah. gue karena suka paham situasi yang Yes, terjadi ini. yes. Ini kalau nakal-nakalan kayak di domestik ini bisa kena kartu kuning Iya, dua-duanya iya, nih. betul. Lalu nggak main di ronde 4, untungnya itu tidak terjadi gitu loh. Iya. Nggak, maksud gue gini loh, Bro. Sekelas Alex Pastur yang secara taktikal lebih baik Betul. dari Patrick Kluivert. Maksud gue dia kan paham bagaimana kualitas level Jepang. Kalau bermain normal menurut gua agak terlalu bukan percaya diri lagi, tapi menurut gua agak sedikit dalam tanda kutip bunuh diri sih. Nggak megang bola sama sekali, Bro. Maksud Betul. gue shot aja nggak ada. Ya, Ada orang ngomong on target, nggak usah ngomong on target dulu. shot aja. Shot nggak ada. aja dulu. Bahkan Nggak babak ada pertama gitu. kiper Jepang nggak pegang bola. Nah itu Nggak maksud pegang gua. bola tuh nggak nangkep Yes. gitu. Enggak, itu sama sekali. Jadi memang secara permainan Nggak, lu harus berat. akui dulu. Maksud gue lu akui dulu. How to defense properly-nya STY itu secara transisi negatif. Pasti dia pikirkan lebih baik dong. Kalau STY cenderung mindsetnya memang lebih bertahan, Oke. lebih negatif. Jadi kalau pertanyaannya sesimpel itu, iya. Karena STY selalu dalam mindset bertahan dulu. Iya. Membangun permainan Iya. tim dari Iya. defense yang baik gitu kan. Tapi kalau saya duga yang kemarin dia tidak dalam konsep coba kontra strategi, Iya, jadi lebih iya. defend gitu. Iya. Bukan Walaupun- nggak bisa ngukur Jepang. Betul. Menurut saya sih bisa ngukur Jepang, tapi mereka tidak menerapkan kontra strategi. Dia hanya mau melihat kualitas pemain kita bisa nggak gitu. Iya. Ternyata nggak bisa. Nggak bisa, iya. Nah, masuk ke round 4 nanti ya. Kan tinggal nunggu undian aja. Iya. Nanti kalau kita udah dapat undian, siapa-siapa grup Iya. grup 2 grup itu nanti ya gua akan manggil lu lagi gitu. Kita akan kupas tuntas lagi. Maksud gua gini, dengan melihat kualitas lawan, Qatar, Arab Saudi yang memang dalam tanda kutip bisa menjadi sebuah faktor X gitu. Tapi secara kualitas kan juga tidak seperti Jepang. Betul. Nah, lu lihat peluangnya untuk jadi peringkat 2. Oh, langsung peringkat 2 ya.
Enggak, karena menurut gue memang non teknis ini susah banget sih. Iya, iya. Susah banget. Mereka akan terstruktur mikirin non teknis. Yes, Ya paling mungkin kan kita ngincer runner up. betul. Iya kan? Itu Betul. aja menurut gue udah. Kita harus realistis loh ya. Iya. Sorry ya guys, gue bukan pesimis, gue ngajarin lu realistis, berpikir Iya. logis gitu. Gue nangkap, gue paham itu betul. Jadi kalau bicara sepak bolanya di luar Jepang, Iya. dengan kita ngadepin model-model Arab gitu loh, Qatar, Arab, gue pikir 50-50 dengan materi yang sekarang. 50-50 Untuk dalam sepak bolanya, Oke. oke, 50-50. Tapi ketika ada faktor non teknis itu, Iya. gue jadi agak turun nih. Jadi bisa 60-40, 55-45. Makanya gue langsung ngomong Makanya- runner up gitu. Iya, jadi kemungkinannya kelihatannya kalau kita berprasangka ini Qatar sama Arab nih mau didorong dari ronde 4. Iya, iya. Maka perjuangannya runner up. Iya. Peluangnya sih masih ada, walaupun nggak mudah kan, Iya. nggak mudah. Secara sepak bola menurut gue sih kita bisa bersaing, Oke. Oke. dengan kondisi materi yang sekarang gitu. Iya. Ya. Masalahnya gini, runner up ini kan nggak cuma diadu gitu loh. Diadu yang menang ketemu konfederasi lain. Memang kalau Ini yang berat jalur gitu itu kan. berat. Iya. Berarti kita udah lompat kan. Iya. Bagaimana lolos dari babak 5 memang perjalanannya panjang lagi. Iya, itu dia. Runner up diadu 2 leg kalau nggak salah ya. Itu nah ini baru home away nih. Yang ronde 5 kan. Heeh. Habis itu kalau menang masih ngadepin Masih nunggu, playoff iya. interkontinental kan. Iya, betul. Ada 6 nanti diurut secara ranking FIFA. Yes. Yang 4 terbawah diadu dulu. Baru nanti ketemu. Yang menang ketemu urutan 1-2. Jadi di ranking FIFA dulu. Iya, gila panjang juga ya. Panjang. Karena gue ngintip-ngintip kemarin di CONMEBOL tuh ada antara Venezuela, Bolivia. Iya. Terus gue siaran Bolivia, bro. Mainnya ngeri juga. Belum kita bicara yang dari Eropa juga ada ya nanti ya? Eropa 1 ya. Enggak ada, Nggak ada sorry. ya? Asia, Afrika, Afrika, kan? Oceania, CONMEBOL, CONCACAF 2. Oh, masih ada CONCACAF. Iya, CONCACAF iya, 2, iya. Oke. CONMEBOL 1. Sorry, nggak ada Eropa, nggak ada UEFA. Iya, iya. Kalau Oceania kemungkinan kan New Zealand kan? Atau New Zealand bisa lolos langsung Udah ya, lolos lolos langsung. langsung, Iya, iya, bukan oke. New Zealand berarti. Kalau itu nggak masalah sih gue kayaknya. Kalau yang di setelah New Zealand tuh lemah lah menurut gue. Cuma kan di ranking FIFA dulu, 1-2 itu nunggu kayak di bye gitu. Iya. 3-4-5 tanding dulu. Gua rasa kita tanding dulu ya sebelum ketemu. Kalau based on peringkat kayaknya tanding Iya, dulu. iya. Sebelum ketemu Bolivia, Senegal misalnya. Makanya kalau lu bilang runner up di ronde 4 itu paling enggak kita menghadapi 2 kali lagi di ronde 5, Iya. lalu interkontinentalnya 2 kali lagi. Iya. 4 pertandingan lagi. Sementara non teknisnya tuh kita udah mulai kompetisi tuh. Udah maksudnya jauh-jauh lagi kan tuh pemain gitu kan. Ya kalau jadwal itu rute itu berarti November itu adalah playoff babak 5, runner up, Maret itu yang playoff interkontinental. Iya, Maret iya. tahun depan. Oke. Nah, gua kemarin juga agak kaget ngelihat perubahan lagi gitu ya. Yance, Yakup cadangan, Beckham kemudian kan starting. Ada sedikit inilah gua happy juga ngelihat Beckham starting karena waktu diturunkan sebagai substitute, oke gitu kan, oke. Ternyata kemarin sulit juga, bro. Memang Jepang menurut gua bukan masalah beda level ya, tapi dia tahu hilang bola mesti ngapain, dengan bola ngapain. Iya. Ini kan prinsip dasar main bola ya. Jadi jauh sekali memang levelnya. Gue orang yang terkagum sama Jepang lah, bro. Kan lu kemarin sempat ini gua kan dengan second layer aja lu takut. Nah, itu maksud gua bukan takut, memang beda kualitas. Satu gitu. gue orang yang suka cara bermain Jepang. Iya. Buat gue Jepang sudah menemukan Japan's way-nya dalam Japan's sepak way, bola. Kedua, memang perbedaan ini ya. Yang satu kan Jepang ini tim yang mikirnya udah bisa nggak gue perempat final Piala Dunia, bisa nggak gue semifinal gitu. Yes. 2026 ini. Iya. Karena kalau 16 kan dia udah 3 kali, bro. 10, 18, 22. Iya. Itu udah 3 kali. Iya. Jadi Moriyasu menurut gue mikirnya tantangannya, targetnya perempat final bisa nggak ya gue, atau semifinal bisa Iya, nggak. betul. Dan gue menduga, kayak ini bacaan gue aja, personal, waktu pertandingan kemarin jujur aja, pertandingan nggak menentukan buat Jepang, dia kok nangis ya national anthem. Karena nggak setiap kali national anthem dia nangis Oke, gitu loh. iya. Moriyasu, kenapa begitu emosional? Gue belum bisa nemuin jawabannya, atau masih belum bisa ngeduga lah di momen itu. Waktu main, Kubo jadi captain. Kubo ini kelahiran 2001 ya, jadi umurnya 24. 24. Dia pakai captain, Endo masih ada.
Endo kan kapten sesungguhnya, Yes. Endo juga main. Terus yang main lainnya ya adalah Kamada senior, ada beberapa senior lain sama plus yang dianggap pemain muda lah ya, yeah. second layer lah. Terus gue nganggapnya, gue bacanya ini dia udah bicara masa depan gitu loh. Iya, udah mikirnya maju udah. Iya, jadi Endo kan udah 18, 22, 26 kayaknya tugas terakhir Endo deh. Betul. Habis itu Generasi kepemimpinan, Kubo lah. iya, jadi kok bacanya gitu. Tapi sangat sangat pribadi tuh ya, Iya, sangat subjektif. Oh dia ini tim yang gila udah mikir masa depan. Yes. Dia gunakan pertandingan ini untuk seolah-olah kasih pesan sama Kubo, giliran kau nanti yang pimpin generasimu sama adik-adikmu. Karena Endo akan selesai gitu Iya, kan. termasuk Moriyasu. Termasuk Moriyasu. Iya, Dan gue lihat juga kalau dugaan gue sama Koto Hasebe nanti. asistennya ya. Asistennya yang Oke. legendnya Belanda, legendnya Frankfurt. Jepang, Eintracht Frankfurt, Frankfurt. ya, Frankfurt. Jadi kapten juga malah sempat ya. Iya, iya beberapa. Berapa? Kalau Endo kan Jepang yang bisa jadi kapten di Stuttgart tuh, Iya, yang iya, sekarang ke iya. Liverpool kan. Gokil sih. Kan lihat kan udah beda ya frame-nya ya. Yang kedua gue lihat tatanan struktur tim nasionalnya udah nggak ada asing bro. Sampai ke KU, U20, U19 betul. udah nggak ada asing. Betul. Semua Jepang gitu loh. Jadi ini negara yang udah beda mindsetnya. Kita sedang melonjak-lonjak, baru masuk ronde 4 aja sudah rolek gitu, ngerti nggak? Yang membuncah-buncah gitu loh. Ini negara yang udah relax aja mikirnya bisa nggak gua semifinal Piala Dunia gitu. Iya. Kalau hadiahnya itu kalau kita lolos beda cerita ya. Iya, iya. Lalu ada cerita Uzbekistan tahu kan? Yang begitu lolos dikasih mobil. Yes, Empat- listrik ya. Iya, 40 mobil untuk unit. seluruh staff official dan pemain. Tapi udah lolos gitu maksud gua. Momennya keliling pas stadion. lah. Momennya pas. Momennya pas. Timing itu perlu. Iya, Timing itu penting ya. Iya. Dalam olahraga penting menurut gue sih. Jepang bisa begitu nggak lepas dari gua rasa ya namanya pembinaan juga, Bro. Yes. Iya kan? Kalau kalian ingat guys, mungkin Toel juga masih ingat 98 mereka masih pakai naturalisasi ya. Wagner Lopez, Wagner Lopez ya, Gui betul. Ramos. Betul. Nah, itu dia. Tapi 1-2 hanya untuk pelengkap pada Yes. saat itu. Tapi setelah itu mereka beda gitu ya, Ya. luar biasa. Sekarang menurut gua salah satu ekosistem yang paling luar biasa di sepak bola dunia kan Ya. Jepang gitu. Liganya gila, Liga 3, Liga 4-nya mainnya juga udah kayak wah, keren banget. Gue sih rindu bisa begitu, nggak tahu berapa puluh tahun lagi bisa gitu sih, Bro. Jujur aja. Betul, setuju. Bahkan kalau kita lihat federasinya, JFA, presidennya itu kan mantan pemain tim nasional, mantan pelatih profesional juga, Gamba Osaka. Jadi tahu ya. Suniyasu Marimoto. Artinya bayangin, di federasinya, di kita kan mikirnya entah kapan gitu negeri ini bisa naruh orang beneran bola di pucuk pimpinan federasi. Iya, Di sana udah terjadi tuh, Marimoto, kalau nggak salah namanya ya, Suniyasu Marimoto. Sorry kalau salah. Takeshi Okada yang bawa 2000 berapa tuh ya? Piala Takeshi Dunia. Okada, iya. Pelatih Jepang pertama bawa Piala Dunia kan udah di vice presiden ya posisinya. Iya. Dan bukan cuma liga grassroots sampai profesional, tapi liga antar sekolah, liga antar universitas pun hidup. Jadi nggak heran di pemain KU, kelompok usia guys, mereka banyak sekali dan melimpah. Yang sering gue bilang, ada jokes kalau di Jepang, pelatih itu bingung milih pemain. Tapi bagus bingung milih pemain daripada bingung nggak ada Nggak ada pemain. pemain. Iya. Jadi strukturnya udah benar berarti. Iya. Struktur sepak bolanya. Dan kita kadang gini bro, selalu stop sampai kebanggaan bahwa Jepang pernah belajar di kita. Ya, Galatama. Maksud gue, itu yang bikin kita menurut gue juga agak stuck secara pemikiran. Iya kan? Sayangnya di situ Atau juga. terlena dengan hal-hal seperti itu. Iya, gitu. itu udah lama sekali lah gitu. Iya, kan. iya. Ya dia studi banding lah, karena dia mau bikin profesional juga Yes. kan. Awalnya semi pro kan. Betul. Korporasi-korporasi juga. Tapi dia terus berkembang, terus berjalan. Iya. Dan dia menemukan filosofinya menurutku sih. Dia udah ketemu filosofinya dan bermain dengan bagus gitu. Iya. Kemudian kalau kita bicara lagi bagaimana timnas putrinya kan juga kuat juga kan sebenarnya Jepang. Udah level luar dunia biasa. kan, udah Piala Makanya. Dunia juga kan. Itu dia. Ya, round 4 lagi-lagi ya bro, menurut gua sekarang balik lagi soal gua nggak tahu juga apakah nanti akan ada keinginan lagi untuk cari pemain yang berkualitas lagi. Bisa juga kan, kita Iya, nggak iya. pernah tahu. Iya. Karena sudah menganggap dekat dengan Piala Dunia. Tapi balik-balik lagi di edisi sebelumnya gue pernah ngobrol sama lu kalau sebagus-bagusnya yang kita dapat juga bukan grade
1 Eropa gitu kan. Kan nggak mungkin grade 1 kan. Kalau grade 1 ya pasti. Ya artinya nggak akan selesai secara kualitas dong. Iya dong, ini nyambung ke sini maksud gua kan. Mereka kan karena, mohon maaf aja, yang dinaturalisasi oleh kita atau berkenan main di kita kan karena nggak sampai Betul. grade 1 kan. Betul. Tijani Reinders Iya, malah sekarang udah karena dia sampai sana kan dia nggak ke sini kan. Jadi pasti itu udah Eliano Reinders tadi. Eliano kan nggak sampai, kalau kakaknya kan sampai. Iya, iya. Oh, tadi maksudnya lu bandingin kalau Tijani karena nyampe ya masuknya ke level Belanda gitu Iya, kan. itu yang timnas. dibilang grade 1 kan. Yes. Grade 1 ya nggak mau lah ke sini. Iya, betul. Jadi faktanya itu. Kedua, kemungkinan nambah, tadi waktu perjalanan ya selintas baca-baca, ternyata ada kemungkinan itu nambah pemain. Kalau itu yang dilakukan berarti kembali kita hanya sudut pandangnya hanya untuk hasil aja, untuk round 4 dan round 5. Iya. Jadi berusaha memaksimalkan momentum menuju 2026 ini dengan maksimal. Siapa tahu dapat gitu kan. Iya, iya. Salah satunya dengan nambah lagi. Tapi kalau kita mau belajar secara sepak bola, sebetulnya sih pada paham lah. Gue yakin ketua umum paham, exco paham, stakeholder bola paham. Lawan Jepang kemarin sebetulnya kan udah ditunjukin. Sebanyak-banyaknya kita mau narik siapapun, itu kan angkanya kita udah tahu. Iya. Perbedaan levelnya udah tahu. Maka setelah di malam itu waktu Indonesia kalah 0-6, ada di sebuah talk show televisi gue bilang, gue ngejelasin kalah kelasnya gini ya, kalau Jepang itu kalau menjalani PR sepak bolanya itu udah lebih banyak menjalani PR sepak bolanya dibanding kita. Iya, dan lebih lama Pekerjaan juga. rumah, ya. Betul. Dia ngitungnya, kalau ngitung gue bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau posisi sekarang kita kasih angka skala 9. Nah kita tiba-tiba 6, 7 gitu. Dengan cara akselerasi tadi, naturalisasi. Kita langsung 6, 7. Memang dengan akselerasi 6, 7 itu kita bisa jadi ada di ronde 4. Yes. Tapi tetap kita kalah level dengan mereka yang mengerjakan PR-nya. Nah, maksud gue gini, 6-7 ketemu yang sudah di angka 9, dan rata-rata kalaupun kita lolos ke Piala Dunia, minimal di antara mereka itu antara 8,5, 9, ketemunya begitu lagi kan. Betul. Gitu loh. Iya, jadi kalaupun seperti pertanyaan Erwin tadi bilang, bakal nambah lagi ya mungkin. Tapi itu tujuannya memang hanya untuk sangat pragmatis, result di ronde 4 atau ronde 5, playoff. Iya. Oke, gua coba maju lagi ya bro ya. Iya. Let's say lah, katakanlah ini untuk menyenangkan Publik. 290-80 juta penduduk, hari libur nasional terjadi, Oke. lolos. Oke. Maksud gue gini, di Piala Dunia nanti nggak akan juga kita bisa dapat kualitas nomor 1. Pasti. Tapi mungkin ada sedikit lah aja level. Berarti sekarang yang harus dipikirkan menurut gue sekarang, tactical strategi yang adaptif dong. Karena ketemu lawan-lawannya udah beda lagi. Di Piala Dunia. Di Piala Dunia. Kan udah nggak mikir itu kalau udah Piala Dunia, Win. Yang penting lolos aja. Lolos aja. Walaupun cuma jadi penghibur, target tim di grup. Partisipan lah. Yang penting kan karena 64. Momentumnya jadi 64. Karena sorry, gue 48 ya? Kok 64 sih? 48. 48, sorry. Karena gue setuju apa yang Joy bilang juga. Kalaupun kita lolos, yang mau dipelajari ketika dianggap kita sudah setara sama negara-negara yang lolos, apa gitu. Selain misalnya naturalisasi yang masif. Makanya itu kan tergantung mazhab. Akhirnya gue pakai istilah mazhab. Mazhab sepak bola lu apa gitu. Mazhab sepak bola gue apa. Itu yang sebetulnya kalau kita dewasa nggak perlu bertengkar. Kalau mazhab lu hanya mau lihat timnas lolos. Hebat ya sudah. Silakan aja. Hebat kan? Ore-ore. Kan di level mana gitu kan. Kalau kita ngomong kata hebat. Itu kan mazhab yang lebih lagi. Mazhab yang lebih menilai kualitas sepak bolanya. Produk sepak bola apa enggak. Kan itu mazhab gue itu. Gue nanya gitu loh. Itu produk karya sepak bola kita bukan ya? Jadi gue nggak bicara soal darah, orang suka bingung gitu loh. Lalu gue dituduh anti naturalisasi dan sebagainya, dia kan punya darah. Gue nggak mempersoalkan itu, Iya. Tapi gue mempersoalkan produk sepak bola siapa. Betul. Di situ nanti kita punya apa ya namanya, kepuasan sepak bola gitu. Betul. Jadi makanya tergantung mazhab. Kalau lu cukup dengan menang merah putih hore-hore ya silahkan aja. Gue juga nggak membantah itu gitu loh. Kalau gue hore-hore fans tuh gue masih bisa terima. Iya, tapi kalau istilah lu pandit hore-hore, gue akan agak-agak susah terima gue. Sampai hari ini gue agak sering menyayangkan sih gitu. Padahal sementara
Pandit-pandit itu kan dikatakan pandit memang punya pemahaman yang lebih dari netizen. Yang lebihnya itulah di-share dengan supaya mengedukasi gitu loh. Maksud gue itu yang gue agak sayangkan. Salah satu yang misleading begini sebetulnya. Jadi yang salah itu adalah hore-horenya itu. Contoh, waktu zaman STY fisik naik katanya gitu kan. Ini karena siapa katanya kan begitu. Jadi karena kecenderungan sentimen sama lokal nih Liga 1, mereka sebut STY gitu kan. Padahal yang main sudah kebanyakan naturalisasi. Iya, iya. Lalu kedua, Tom Hai misalnya. Kan sudah fakta. 63, 65, 70 habis. Bukan mau nyalahin Tom Hai juga, itu tipikalnya. Iya. Iya kan? Iya, betul. Premis itu berarti salah dong. Iya. Dengan STY semua selesai gitu. Lalu dengan persiapan yang pendek karena FIFA Matchday Senior. 5 hari kumpul. Sekarang secara teori kepelatihan apalagi lu pernah ikut lisensi. Apakah mungkin? Nggak bisa Kan naikin nggak VO2 bisa. max tuh nggak bisa 5 hari. Apalagi pemainnya dalam periode namanya periode kompetisi. Iya. Periode kompetisi berarti sudah dalam kondisi siap. Sudah di level terjaga. Berarti kalau mau pakai tim nasional yang lo lakukan apa? Conditioning dan maintenance kan? Yes. Supaya mereka dalam kondisi tetap bagus. Iya, iya. Jadi nggak ada itu istilah yang bombastis kayak gitu. Itu yang gue bilang misleading karena apa? Karena pemahaman sepak bola yang nggak ngerti. Lalu digemakan, di-amplifier oleh Iya, pandit hore-hore itu. Jadi analisis bolanya bias gitu. Ya, iya. Sayang sih ya, karena di sini juga kurang kritis. Jadi bola salju jadi sama tuh semua hore-horenya gitu. Itu yang gua agak sayangkan juga. Tapi balik lagi lah bro, maksud Oke. gua tuh ada lah 5-10% yang harus gua statement juga ke lu ya, bahwa ada nggak setujunya gitu soal bagaimana. Karena gini juga sih, menurut gua pondasi utama ketika lu main bola memang lebih baik ketika pondasi bertahannya sudah kuat. Ya. Menurut gue itu loh ya, itu nggak bisa dipungkiri sekarang. Fokus bertahan jauh lebih susah ketika lu build up serangan. Ya. Ya, kalau main bola tuh kita juga ngerasain. Bagaimana jaga space, kalau bicara space itu ada antar lini, antar pemain. Kemarin itu, balik lagi nih kita, kemarin tuh memang gue agak sayangkan. Ya. Responsnya terlambat, Ya. pergantian pemain sesuai game plan situasi yang terjadi juga menurut gua ada yang aneh gitu. Jadi PR-nya lebih besar ketika ketemu tim dengan kualitas seperti Jepang gitu, bro. Yes. Maksud gue, secara ini STY jujur lebih baik. Gua harus ngomong itu sebenarnya. Iya kan? Dalam game plan menghadapi Jepang misalnya. Yes. Ya. Defense-nya. Kemarin defense-nya buruk. Defense-nya buruk. Kalaupun ada pelajaran yang harus dilakukan adalah yaitu tadi defense misalnya. Lalu ketika bisa transisi ke positif. Karena cuma 3 sentuhan, 4 sentuhan hilang kemarin. Betul. Itu satu. Tapi kalau pertanyaan lebih karena menyinggung lagi STY. Kenapa saat ini gua enggak? Karena gue butuh waktu. Misalnya STY datang 20. Gue 2022 baru mengkritisi dia. Per September kalau lebih tepatnya. September 2022. Jadi gue kasih waktu untuk setiap pelatih. Kalau orang yang bisa memperhatikan secara objektif analisis atau catatan kritis gue. Gue memberi waktu di 2022 mulainya. Tentu beda ketika misalnya 2024 dia lawan 2024 ya. Lawan Jepang. Iya. 2024 dong ya, lawan Jepang. Yang kalah 4-0 ya. Yang kalah 4-0. Tentu beda Kayaknya tahun ini deh, bro. caranya. 2024 ya? Oke. Cara menyoroti yang kemarin kalah 0-6, gue menyayangkan ke gol yang begitu banyak, cara permainannya. Tapi gue ngelihat faktor-faktor itu. Apakah gue akan kritis sekarang? Belum. Gue gitu satu. Sama seperti prinsip gue, contoh kalau KU, gue jarang atau nyaris tidak pernah gue mengkritisi pemain. Oh iya, kalau Apalagi KU kita udah tahu lah ya sama-sama. Tapi kan ada yang mengkritisinya begitu. Iya, Karena dia dalam aspek development kan. Iya, betul. Masa dari aspek Ini yang juga terus- netizen harus paham nih. Iya. Saking rindunya gelar juara, Gelar juara. sampai itu ditibankan beban itu ke KU gitu loh. Ini kan salah gitu. Iya. Jadi jarang gua untuk itu. Atau itu prinsip karena ya kebetulan beruntung pernah masuk ke area itu kan, belajar Iya, itu. Itu satu. Yang kedua,
kalau pertanyaan lebih menukik, kenapa nggak mengkritisi sama seperti STY? Satu, waktunya belum tepat. Oke, ini berarti udah jelas ya dari Toel juga. Jadi lu masih nunggu juga Bukan nanti. nggak ngelihat kemarin jelek defense-nya. Hmm, Cuma faktor keseriusan buat gue pengaruh itu. iya. Lu dikasih sesuatu seperti Rolex, lu terlalu terbang. Iya. Menurut gue sih momennya aja nggak pas sih. Iya, Sayang juga di situ. terbang gitu loh. Mentally kita terbang kayak udah apa. Padahal Jadi baru di round 4. nggak harus dijaga gitu loh. Ya. Sementara round 4 itulah situasi sesungguhnya menurut gue yang paling exposure-nya, tekanannya besar dan tricky gitu Nah, kan. nanti tantangannya rame lagi nih. Itu kan berarti Oktober. Iya. Tantangannya berarti ada 3 bulan. Kalau hitungan 3 bulan, tapi kan nggak setiap hari kan. Berarti buat gue sih catatannya, Win, lihat di Agustus. Pemain-pemain kita pada main nggak? Termasuk yang naturalisasi itu. Oke. Tapi isunya beberapa naturalisasi mau masuk Liga 1. Ini seru nih, bukan seru. Iya betul. Akan memancing perdebatan. Betul. Ini seru nih. Ini karena gue lihatnya begini, kalau dari prinsip gue sebagai jurnalis, ada Dasein, Dasolen. Dasein itu yang seharusnya, Dasolen kenyataannya kan. Kan prinsip naturalisasi, dia di atas rata-rata, Yes. maka dia direkrut. Tapi begitu dia kembali ke sini, atau bukan kembali, main di Liga 1, sementara ini dianggap masih banyak bolong-bolong, masih banyak catatannya, yang kemarin bahkan dihina oleh apa? Netizen sebagai local Yes. pride, Iya. kan hinaan itu. Iya, Itu betul. yang sebetulnya gue nggak sepakat. Iya. Seburuk apapun kita bangun. Gue juga mengkritisi liga kita dari kapan tahun, Win. Termasuk integritas sepak bolanya. Iya. Bahkan jadi saksi di Mabes untuk anti mafia bola, jadi saksi di pengadilan itu gue lakukan sudah. Iya, oke. Jadi gue tuh yang mengkritisi juga liga, tapi gue nggak menistakan liga karena bagaimanapun itu yang harus dibangun gitu loh. Iya, betul. Nah sekarang yang kita anggap bagus itu akan datang, akan main di sini. Berdasarkan isu yang terjadi hari ini kan. Iya. Ada yang mau ke Bali, ada yang mau ke Persija. Iya. Nah itu, lu Iya, ini gimana seru kalau lagi. gue? Seru Gue lagi. sih catatan. Kita bicara menjelang Oktober, ada Agustus tuh Win. Pada main nggak mereka? Karena yang nggak main kelihatan. Iya, betul. Nathan Chuaon, Rafael Streyk nggak main. Jadi gue pernah di feed gue, di Reels ya, gue bikin terus gue pernah ngomong gini. Tolong buat para pandit harus paham bahwa jangan ngomong masa depan cerah itu dari pemain timnas yang masih muda. Bukan dari usia kan kita ngelihat. Iya. Tapi dari pertama jumlah pemain berkualitas yang melimpah. Karena kan semuda berapapun usia, sehebat apapun, dia bisa underperform. Yes. Ya, kalau kolamnya banyak, ikannya banyak, tinggal yang underperform, lu coret, masuk lagi. Yes. Yang bagus-bagus. Yes. Nah, ini kan kita sulit. Karena kalau selalu begitu, kita selalu nyari lagi gitu loh. Mau sampai Yes. kapan? Yeah. Gue sempat ngomong gitu. Jadi maksud gue waktu itu gue menyayangkan pandit yang tidak punya pemahaman ini. Nah, sekarang terjadi, bro. Terjadi karena udah mulai banyak yang underperform. Karena tidak dapat tempat di timnya. Iya, betul. Itu loh maksud gue. Ini yang gue khawatirkan juga. Sementara kita sudah mulai masuk ke area yang makin berat. Round 4. Iya. Itu maksud gue. Ini masalah loh sebenarnya harus dipikirin gitu. Betul. Yang agak menyenangkan gue adalah waktu Egy main. Iya. Egy yang kita kenal punya potensi Iya. gitu loh. Gue sih nggak bilang Egy itu Messi apa, nggak pernah bilang. Karena gue tahu pujian itu akan jadi beban, akan jadi racun Iya, buat pemain muda. Iya. Jadi seumur-umur gue jadi komentator nggak pernah muji wonderkid itu nggak pernah dari mulut gue, Vin. Iya. Bukan karena gue pelit pujian, tapi gue tahu pujian itu akan jadi beban buat Betul. dia. Betul. Kan lalu kemudian dia banyak di cadangan segala macam, kemarin bisa main dan gue senang itu. Ricky Kambuaya banyak di cadangan, untung nggak hilang, nggak jadi camat seterusnya, bisa main. Beckham bisa main. Yang gue khawatirkan nih sekarang Witan. Oke. Gue nggak mau Witan hilang, jujur aja, karena buat gue Egy Witan tuh dalam frekuensi yang sama tuh. Iya, iya. Beckham, pemain-pemain yang punya kemampuan. Iya. Cuma bisa nggak kita maksimalkan itu, kolam itu. Nah Agustus itu ketika kompetisi dimulai itu akan jadi catatan buat persiapan timnas kita di Oktober juga, Wi. Yes, betul. Kita ngomong Agustus dulu ya, Iya. sama kepada kemana mereka berlabuh tuh, gitu kan. Iya, betul. Yang kedua September uji coba FIFA Matchday. Iya, Harus dipakai nggak, benar-benar digunakan nggak? dimanfaatkan. Iya, betul, setuju. Pilihannya apakah akan milih pemain dengan tipikal Arab, tipikal Qatar gitu loh, Iya. tipikal Timur Tengah, atau tipikal yang lain, gitu loh.
Iya, iya. Apakah yang kelas dunia gitu misalnya. Kadang kan bisa aja yang Jerman gitu. Ada dua hal itu yang mau diambil berarti kan. Secara apa tuh? Secara Kalau sudah sebulan lagi kita udah masuk ke round 4, menurut gua juga dengan lawan uji coba yang terlalu berat, gua rasa sih enggak ya. Ya kan itu kan pengaruh nggak juga. menumbuhkan kepercayaan diri ya. Iya, betul. Pengaruh juga. Ya mungkin Timur Tengah juga dengan kualitas yang Kuwait. sedikit di bawah Ya gitu. boleh lah. Iya kan, gitu. Dapat ininya. Iya. Kasar-kasarnya dapat gitu maksud gua. Usil-usilnya gitu. Cuma kalau pengetahuan kita selama ini kan bahkan sebelum era naturalisasi seperti sekarang pemain lokal kita kan cenderung lebih bukan nyaman apa Win bahasanya. Lebih bisa lah menghadapi lawan Timur Tengah ketimbang lawan kayak Jepang kemarin mati kutu. Pas. Iya, Habis. ya tapi kan itu kualitas lagi-lagi kita bicara. Itu kan udah kayak pakem atau apa ya hipotesa yang berlaku udah lama kan. Kita Iya, udah dengar lama iya. kan. Pemain kita lebih bisa lawan yang dari Timur Tengah Iya, iya. karena mereka pun skillful. Mereka pun main tidak dengan speed gitu kan. Speed power gitu kan. Jadi gue tuh pernah ngobrol dulu sama Alfred Riedel, bro. Waktu nyusun tim jelang AFF 2010. Dia nggak pernah mau lawan Timur Tengah. Tapi kan mungkin berubah ya, gue juga nggak tahu. Alasan waktu itu gue tanya, kenapa coach lu nggak pernah mau gitu? Karena ada ada tingkat keusilan mereka yang bisa bikin cedera gitu. Oh, Agak-agak kasar kan, menurut dia. jahil. Jahil gitu. Nah, gue nggak tahu nih sekarang ya. Tapi kan juga berkembang lah ya. Ya gue nggak tahu juga nanti kalau wasitnya jeli atau memang namanya juga uji coba kan bisa aja gitu. Tapi ya kira-kira gitu ya bro ya. Ya, Kita tunggu aja nanti gimana undian. menjelang jadi balik lagi pertanyaan awalnya tadi menjelang ke Oktober ronde 4, Iya. maka kita lihat Agustus saat memulai Betul. kompetisi. Ini pemain-pemain kita ada di mana? semua terbuka nih. Iya. Jadi termasuk tadi lu bilang yang sudah nggak dapat tempat itu apakah akan dapat tempat di Liga 1? Ya, Tapi juga gini, kita syukuri dapat tempat, bisa jadi rutin main, cuma levelnya meningkat nggak? Terjaga Ya. nggak? Kan itu juga yang mau kita Ya. lihat kan? Lalu fairness terjadi di situ kan. Iya, betul. Komunikasi dengan klub terbuka. Contoh Sadil. Sadil balik ke Persib. Persib. Menurut gue sih dia masih punya potensi Oke. untuk disumbangkan ke timnas. Yes. Nah kita lihat nanti kan. Iya. Semoga pelatih juga terbuka. Iya. Maksud gue nggak usah seperti cap selama inilah. Apa betulkah karena indisipliner, apa badung atau enggak. Kadang tim bola kan butuh yang badung juga. Maksudnya Romario kan juga badung. Ya Badung kan di luar aja, di dalam kan perform. Kalau mau gitu. kita ini, maksudnya nggak boleh terlalu judgmental. Iya. Badung. Kadang di lapangan butuh yang agak nakal juga kan. Iya, karena mentalitinya biasa pemain Badung itu cuek gitu. Emang Mau lawannya siapa? Emang Ferry Sandria anak baik-baik gitu, misalnya gitu. Ini kan karena friend aja yang Ferry. Iya kan? Sama gue berharap juga di Agustus mau ke September itu ada pemain lagi yang dulu mungkin nggak pernah atau sudah jarang dipanggil, dia perform lagi. Sehingga refresh Contohnya lagi di siapa timnas. Witan lah. Witan ya. Ya kan, betul. mudah-mudahan Sadil. ini Sadil bisa juga jadi opsi gitu kan. Terus ini lagi banyak ini bro, gue lihat tadi berita apa, Coach Imran katanya gosipnya mundur, pemain masif masuk ke Malut, jadi terus transfer yang lain-lain lah, lagi banyak pergerakan yang menarik sebenarnya. Dan itu kan sebenarnya berpengaruh juga nanti ketika liga mulai. Ya ini yang masih gue tunggu sih sebenarnya. Oke. Betul, liga itu menentukan yang kedua September, Iya. baru Oktober. Iya. Oktobernya akan main di mana? Secara jadwal kita udah tahu. Udah tahu. 8, 11, 14 kan. Iya. Kalau bukan tuan rumah, kita akan mendapatkan recovery yang mepet. Betul. Ya. Oke, sip. Nanti gua undang lagi ya. Siap. Pas Yuk. kita udah dapat undiannya ya. Iya. Ya, biar karena salah satu misi head to head sekali lagi mencerdaskan netizen. Yap. Cuma ada yang komen gini, emangnya lu udah cerdas gitu. Belajar aja lah. Ketika Iya, sharing kan minimal. belajar juga. Iya, Kan? Dapat input. Minimal kan dari obrolan dua orang ini ada input yang bisa jadi sebuah insight gitu loh buat kalian semua guys ya. Oke bro, thank you. Sama-sama. Ya, sorry gua repotin lagi Sehat-sehat. waktunya. Iya, oke. Sehat-sehat terus, jangan pernah berhenti untuk memberikan perspektif mengedukasi netizen. Amin, Ya. amin, amin. Oke guys, jangan lupa subscribe Head to Head dan tulis lagi juga siapa yang kalian mau saya undang. Beberapa sebenarnya yang kalian tulis sudah saya undang, cuma kadang berhalangan gitu. Ya. Oh, gitu. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Ciao.